Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk para apa ya sekarang sebutannya hari ini, para pejuang ulangan. Ya, bertemu kembali dengan tutor paling aneh yang pernah ada dan di video sekarang kita lanjutin obrolan kita kemarin tentang interaksi sosial asosiatif dengan ngobrolin interaksi sosial disosiatif, gitu ya. Nah, kita udah belajar kemarin bahwa interaksi sosial yang asosiatif adalah interaksi yang memperkuat hubungan sosial, gitu ya. Nah, sekali lagi aku ingin menekankan bahwa karena interaksi itu adalah hubungan hubungan timbal balik, jadi jenis-jenisnya juga aku ngobrolin hubungan juga, biar gampang pahamnya, gitu ya. Nah, disosiatif pada dasarnya itu adalah lawannya asosiatif. Nah, berarti kalau asosiatif itu memperkuat hubungan sosial, disosiatif itu apa? Let's go! Yap, betul. Disosiatif itu memperlemah hubungan sosial. Gitu ya. Karena dia lawannya gitu, yang satu memperkuat berarti lawannya memperlemah. Dengan kata lain, interaksi sosial disosiatif itu adalah interaksi sosial yang ngebuat hubungan 2 orang atau lebih yang terlibat dalam interaksinya, itu jadi makin renggang atau jadi makin lemah, gitu. Jadi ada 2 belah pihak ya, mereka berinteraksi, cuman interaksi mereka membuat hubungannya itu jadi makin renggang, gitu. Nah, apa aja sih interaksi sosial disosiatif? Gitu ya. Nah, itu jenisnya ada 3. Yang pertama, ada yang disebut dengan kompetisi. Oke. Yang kedua, ada yang namanya kontravensi. Dan yang ketiga, ada yang namanya konflik. Nah, kita mulai satu-satu ya, dari kompetisi dulu. Yang namanya kompetisi berarti gini, ada 2 pihak yang mereka tuh punya satu goal yang sama, gitu. Cuman si goal ini nggak bisa didapetin sama dua-duanya. Cuman bisa salah satu dari mereka yang dapat. Alhasil untuk dapetin ini mereka berkompetisi atau berlomba gitu untuk dapetin goal yang sama, gitu. Jadi biasanya ada 2 pihak yang punya satu kepentingan atau satu tujuan dan si kepentingan atau tujuan itu nggak bisa dicapai sama dua-duanya. Mereka cuman bisa sama salah satu dari kedua belah pihak itu. Contoh misalnya lomba. Kalau orang yang ikut lomba kan pada pengen menang juara ya, cuman kan juara satu ya nggak bisa dipegang sama dua pihak biasanya gitu kan ya, juara satunya cuma ada satu gitu. Nah itu contoh-contoh kompetisi. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kita tarik dari kompetisi, itu yang pertama bahwa para pihaknya ngikutin aturan main. Karena mereka fokusnya kan gol ya. Nah, mereka kan fokusnya kan ke gol ya, jadi mereka ngikutin aturan main dan yang kedua itu mereka fokusnya untuk dapetin gol. Nah, karena ya orang yang berkompetisi atau lomba tuh kan fokusnya untuk dapetin gol. Lah Kak, tapi kan biasanya kalau kita kompetisi tuh kan dalam rangka untuk memperkuat hubungan di antara kita. Emang ada gitu Kak kompetisi yang bisa memperlemah hubungan di antara kita? Oh ada. I coba deh cek berita-berita sepak bola. Hasil kompetisinya kan ujung-ujungnya ngebuat banyak orang meninggal dunia di stadion. Lagian ngapain sih sepak bola anarkis gitu loh kayak, I want to watch football, not I want to watch someone who fight with each other gitu loh, kayak gue pengen nonton sepak bola bukan pengen nontonin orang berantem, ya Allah. Gitu kan. Sudah saatnya olahraga di Indonesia itu kembali jadi satu hal yang sportif gitu ya. Kalau menang syukur, kalau kalah ya wis lah gitu kan ya. Yang namanya pertandingan itu kan menang kalah tuh satu hal yang biasa, yang wajar gitu kan ya. Kalau menang ya kita syukuri, kita happy, kita selebrasi kalau kita menang ya. Kalau kalah ya sudahlah. Tetap dukung, kesebelasan favorit kita gitu loh. Bukan dengan cara anarkis ngebunuh orang lain di stadion gitu kan nggak lucu itu. Masa sepak bola kayak gitu? Iya. Oke, yang kedua yaitu konflik. Mirip sama kompetisi, di mana dua-duanya itu ada goal, gitu ya. Ada dua pihak berusaha untuk dapetin goal. Tapi ketimbang ngikutin aturan main untuk dapetin goal, mereka berusaha ngilangin lawannya, gitu loh. Mereka berusaha ngilangin lawannya, gitu. Jadi dengan kata lain, fokus mereka tuh sama pengen dapetin gol itu. Cuman ketimbang mereka ngikutin aturan main untuk dapetin golnya, mereka berusaha untuk ngilangin lawannya.
supaya nggak ada yang nyaingin dan akhirnya satu pihak yang menang bisa dapetin gol itu, gitu. Jadi dia bukan direct sih ya, lebih ke kayak mirip sama kebalikannya kompetisi gitu. Dalam arti, yang pertama itu aturan main nggak diikutin gitu loh. Aturan main sendirilah, aku bilangnya aturan main sendiri gitu, kalau nggak diikutin enggak ya, aturan main sendiri. Kenapa? Karena, fokus mereka tuh bukan dapetin gol, tapi fokus ngilangin lawan. Jadi ujung-ujungnya sama kok, mereka pengen golnya juga. Tapi ketimbang mereka ngikutin aturan untuk fokus dapetin gol itu, fokus mereka adalah ngilangin lawannya, supaya dia bisa dapetin gol itu, nggak ada yang nyaingin, gitu. Misal, ya a lot of conflicts lah ya, a lot of conflicts that's happening around us, itu kan karena ada dua belah pihak yang punya satu kepentingan tertentu, nggak bisa dicapai dua-duanya, terus mereka ngilangin lawannya gitu. Oh iya, aku dapat inget contohnya, rebutan gebetan. Hmm, hmm. Mana tuh rebutan gebetan? Mana yang rebutan gebetan? Si A suka sama si B. Si C suka juga sama si B. Alhasil rebutan gebetan gitu loh. Bukannya mereka berkompetisi untuk mendapatkan hati si B, tapi si A sama si C-nya malah berantem. Supaya lawannya hilang, jadinya saat yang menangnya dapat si B. Something kayak gini masih kejadian ya kalau di lingkungan sekolah, I don't know ya. I mean, I've never been involved in things like this. Oke. Yang terakhir yaitu kontravensi. Masih mirip juga, ada dua pihak yang berusaha untuk dapetin satu gol. Nah, uniknya kontravensi itu adalah tengah-tengah dari kompetisi sama konflik. Jadi, dia ngikutin aturan main, gitu ya. Dia ngikutin aturan, tapi fokusnya untuk ngilangin lawan. Nah, biasanya kalau kata orang-orang tuh kontravensi itu yang disebut dengan kebencian terselubung gitu loh. Atau kayak hate speech gitu loh. Biasanya tuh bentuknya tuh. Nah, misal gini deh, kampanye politik. Nah, nggak semua kampanye tuh sehat. Di dalam kampanye itu ada banyak banget unsur saling sindir, saling nyerang gitu kan ya. Nah, itu mereka yang dapetin gol itu. Cuman kan untuk sampai jadi konflik yang mereka punya aturan main sendiri itu mereka nggak bisa sampai sana. Kalau kampanye mereka berantem yang ada dua-duanya partai politiknya dibubarin kan gitu. Hasil mereka tuh pengen fokus juga dapat golnya gitu. Ya sih ngikutin aturan main, tapi mereka berusaha ngilangin lawannya dengan berbagai cara. Nyebarin hate speech, nyebarin berita panas, nyebar-nyebar aib. Ya hal-hal kayak gitulah. Jadi kita berusaha untuk ngejatuhin lawan kita, tapi nggak dengan cara ngeberantemin dia gitu loh. Nah itu tuh namanya kontravensi. Ya. So, for our conclusion today, untuk simpulan kita hari ini, yaitu interaksi disosiatif, yaitu interaksi yang memperlemah hubungan sosial pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Nah, bentuknya ada 3, kompetisi, kontravensi, sama konflik. Gitu ya. Alright, thank you so much for watching this video. Seperti biasa kalau ada pertanyaan boleh taruh di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, nyalain notification bell, dan ingetin semua orang untuk subscribe ke channel ini ya. Oh ya, dan juga aku ingin ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman karena hari ini kita sudah mencapai angka 400 subscribers. Yay! Mudah-mudahan video-video yang aku susun bermanfaat buat teman-teman semua ya. Dan seperti biasa kalau ada masukan, kolom komentar selalu terbuka, oke? Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, share, subscribe, and turn on the notification bell. Thank you so much for 400 subscribers today. I hope my videos are useful for you all. As always, if you have feedbacks, you are free to put it on the comment section below, okay? I reply to every single comment that I can found. Thank you so much and see you in the next video. Bye-bye!